Anakku, kesehatanku kian hari kian berkurang, sedang waktu terus berlalu. Kematian kian mendekat membuat aku sadar untuk membekali kalian dengan pengalaman mengenai pasang surut kehidupan. Inilah nasihatku, nak. Anakku sayang, engkau bagian dari tubuh dan jiwaku. Saat engkau terlelap tidur, aku memandangmu seakan memandang diriku sendiri. Bencana yang menimpamu seolah terjadi pada diriku. Kesedihanmu adalah kesedihanku. Deritamu adalah deritaku juga. Namun betapa sayang pun aku padamu. Suatu saat kita akan berpisah dengan adanya jemputan malaikat maut. Sungguh anakku, berat nian kelak perpisahan ini. Akankah kita berkumpul sekeluarga di surga Allah dengan kemesraan yang menyenangkan? Kita akan tersenyum polos seperti senyummu ketika kau masih bayi. Anakku sayang, renungkanlah dalam-dalam. Jangan mengabaikannya. Aku sadar aku semakin tua, semakin lemah, dan aku tak ingin meninggalkan dirimu tanpa pegangan. Jiwamu bagaikan tanah kosong yang menerima dan menumbuhkan apa saja yang ditanam. Karenanya sebelum pikiranmu kehilangan kesegaran, sebelum hatimu keras, sebelum ada permasalahan, dan agar engkau tidak dituntut di pengadilan dunia dan terlebih pengadilan akhirat, anakku. Yang utama, anakku sayang, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba Allah yang saleh. Jaga pikiranmu kepadanya selalu. Hidupkanlah hati dan pikiranmu dengan menerima ajaran Islam. Jadikan kesalehan sebagai pemandu keinginanmu. Binalah budi pekertimu dengan keyakinan yang tulus pada agama Allah. Taklukkan keinginan pribadimu dengan mengingat kematian. Insyaallah, nafsu membuat orang lupa pada kematian. Anakku sayang, kefanaan dan kesenangan dunia jangan membuat kita lalai mempersiapkan tempat tinggal yang akan datang di akhirat. Jangan korbankan yang kekal dengan kesenangan dunia semu. Segala apa yang ada di dunia ini akan berlalu. Dekatilah Tuhanmu sayang. Urus dan siapkan diri menghadapi sakratul maut. Saat tercabut serabut nyawa dari badan, diuruk tanah, dipendam di lahat, kemudian ditinggal sendiri di alam barzah. Anakku, berjuanglah demi mempertahankan iman dan Islam. Jangan khawatir jika orang akan mengejekmu dan memfitnahmu. Janganlah ragu untuk membela kebenaran. Hadapilah dengan sabar segala penderitaan yang menimpa dirimu. Binalah kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Kesabaran merupakan salah satu akhlak mulia. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah senantiasa perlindungannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pelindung. Tumpukanlah ibadahmu, permohonanmu, harapanmu, dan kecemasanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah petunjuknya sesering mungkin dan perbanyaklah sholat malam. Pasti Allah akan menyayangimu dan membimbingmu. Anakku sayang, berupayalah dan bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Kuasailah segala bidang ilmu, milikilah pengetahuan yang menyeluruh mengenai hukum-hukum Islam, dan hendaknya engkau mampu menciptakan ilmu untuk kesejahteraan bangsa. Sebaik-baik pengetahuan adalah yang berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadilah engkau manusia yang senantiasa berbuat kebaikan kepada setiap orang. Jadikan dunia ini ladang untuk menanam kebaikan. Pasti di akhirat engkau akan menuainya. Aku ingin engkau menjadi manusia yang berakhlak mulia, berjiwa besar, jujur, serta bening pikiran maupun perasaanmu, nak. Sehingga tiada kebencian sedikit pun dalam hatimu terhadap sesama makhluk Allah,
terlebih terhadap sesama muslim. Ketahuilah anakku sayang, bahwa sebaik-baik wasiat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah menjalankan tugas yang diwajibkannya secara jujur. Jangan biarkan dirimu diombang-ambingkan golongan setan, tapi ikutilah, pelajari dan pegang erat kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian dekatkan dirimu kepada Tuhanmu dan kepada orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Sebab sepandai apapun orang beragama, tidak mungkin selamat tanpa tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan orang soleh. Ingatlah, dalam berusaha mohonlah tuntunan Allah. Bersihkan hatimu dan pusatkan pikiranmu. Berzikir ketika hendak menyelesaikan masalah. Karena jika perasaan dan pikiranmu belum terbebas dari nafsu, maka engkau akan membuta tuli di dalam menyelesaikan masalah dan akan menyebabkan sengsara. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik adalah berhenti sejenak, nak. Perhatikan baik-baik nasihat ini. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa hidup, penguasa maut. Dialah pencipta sekaligus pemusnah. Dia yang menghidupkan, memusnahkan, dan akan menghidupkan kembali. Dia yang mengirim bencana, dan hanya Dia pula yang dapat menyelamatkannya. Dia pemilik jagat raya. Dia ada tanpa diadakan. Dia yang mengadakan dan melahirkan segala yang ada. Dia tidak pernah tidak ada, nak. Tidak sama dengan apapun, tidak serupa siapapun. Dia pemilik segala yang ada. Sembahlah Dia. Dia Allah. Tidak ada yang dipertuhankan selain Allah, anakku. Ingatlah bahwa alam semesta ini berjalan di bawah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan di dalamnya sebab dan akibat, sakit dan sehat, penderitaan dan kenikmatan, dan sebagainya. Sadarlah akan minimnya pengetahuan kita. Ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan ilmu manusia. Karenanya, dekatilah Tuhan yang telah menciptakanmu, yang menjamin rizkimu sejak di dalam perut ibumu sampai sekarang, yang menyempurnakan rupa dan bentukmu. Hendaklah engkau bersujud, menyembah dan bermohon hanya kepada Allah semata. La ilaha illallah. Tidak ada yang kupertuhankan selain Allah. Anakku sayang, engkau adalah anak yang soleh dan bertakwa. Aku yakin engkau akan mendapatkan bimbingan dan pertolongan ilahi, taufik dan hidayahnya, dan mencapai tujuanmu. Aku sangat berharap agar engkau berjanji pada dirimu sendiri untuk bersungguh-sungguh mengikuti nasihatku. Karena aku tidak rela berpisah denganmu, wahai belahan jiwaku kelak setelah wafat. Jika engkau mendapat ampunan Allah lebih dahulu di akhirat, mintalah syafaat agar kami mendapat ampunan. Katakan kepada Allah bahwa engkau ingin berkumpul bersama orang tua yang sangat menyayangimu. Aku berjanji, jika aku yang terlebih dahulu mendapat ampunan Allah, aku akan sujud dan menyampaikan kepada Allah bahwa aku tidak tahan di surga tanpa anakku yang amat aku kasihi. Aku akan mengemis kepada Allah agar dikumpulkan bersamamu, sayang. Anakku, bertakwalah dan jaga diri baik-baik agar kita dapat berkumpul bersama dalam kehidupan yang indah tanpa marah, hidup dengan senyum ramah, tanpa penyakit, tanpa susah dalam kedamaian yang mesra. Semua selalu ramah, selalu mesra, dan semua serba indah. Insya Allah. Mungkin saat engkau membaca wasiat ini, nak, aku sudah kembali kepada Tuhanku. Jangan lupa doamu untukku selalu. Jaga dan bantulah saudara-saudaramu. Anakku sayang, renungkanlah nasihatku ini. Peluk ciumku serta doaku untukmu selalu.